Saya akan bahas mengenai mengolah teknologi pengurutan DNA setelah proyek genom manusia. Ketika proyek genom manusia dikatakan selesai pada tahun 2003, teknologi pengurutan Sanger menjadi metode yang paling dominan digunakan. Beberapa metode alternatif baru muncul berdasarkan ide-ide lama. Setelah proyek genom manusia, NHGRI sebagai Institut Penelitian Genom Manusia Nasional masih tetap bekerja, yaitu mengurutkan bagian tersulit dari kromosom manusia. Dalam hal ini, ditemukan kendala-kendala sehingga memerlukan peran sektor swasta dalam upaya pendanaan. Nah, proyek terus berlanjut dan tentunya memerlukan pendanaan yang sangat besar. Pendanaan proyek ini berasal dari NIH, NHGRI, serta dari beberapa hibah. NIH sendiri adalah pelopor pengurutan DNA skala besar yang mendanai penyediaan sampel dari proyek sebelumnya, menghasilkan kumpulan data, menyediakan pendidikan, penyebaran komunitas dari teknologi dasar, pelatihan pengguna teknologi. NHGRI itu mendanai produksi sekuen DNA serta pengembangan teknologi. Nah, pendanaan hibah dari ASTP atau Advanced Sequencing Technology Program juga mendapat dukungan dari Dewan Penasihat Nasional dan rutin melakukan pertemuan penerima hibah tahunan wajib. Nah, untuk melaksanakan program ini terdapat beberapa fitur dengan tujuan eksplisit, yaitu untuk mengurutkan seluruh genom manusia serta melakukan upaya pengurangan biaya. Kejelasan ini untuk memfokuskan penjelasan kepada pelamar, pengkaji, dan masyarakat luas mengenai proyek mana yang akan sesuai untuk didukung dan pembenaran yang diharapkan untuk investasi yang signifikan. Nah, ketika ASTP diusulkan, sequencing DNA nanopori atau pengurutan DNA nanopori itu adalah sebuah konsep yang kenyataannya tampak jauh di depan. Tetapi program terus diharapkan membantu memajukan metode agar lebih praktis. Teknik ini penuh dengan tantangan teknis yang menyebabkan sebagian besar memperkirakan kegunaannya sekitar 10-20 tahun ke depan. Namun dorongan kuat dari NHGRI dengan memberikan dana dan insentif membuat program ini berjalan lebih cepat. Setidaknya, proyek sekuens DNA nanopori pertama telah dilaporkan pada tahun 2012. Prinsip sederhana dari sequencing DNA nanopori itu secara elektrik memasukkan DNA melalui pori skala nano dan mengukur perubahannya sebagai indikator komposisi dasar. Tujuan dari pengurutan DNA nanopori itu yang pertama adalah mempercepat pengurutan DNA, kemudian yang kedua adalah mengefektifkan biaya. Pengurutan metode ini memiliki alur kerja yang lebih sederhana daripada metode Sanger, sehingga ini lebih digunakan daripada metode Sanger pada akhirnya. Teknologi pengurutan DNA generasi baru secara substansial menyederhanakan mempercepat alur kerja sampel. Langkah-langkah yang memakan waktu dan regen, tenaga kerja, dan intensif otomatis dihilangkan, sehingga ini diharapkan membantu pengembangan program genom ke depannya. Namun, bukannya tanpa kerugian, pengurutan DNA nanopori juga memiliki kerugian, yaitu panjang pembacaan yang tidak cukup untuk melewati sekuen DNA berulang yang panjang. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan metode ortogonal. Apa itu metode ortogonal? Itu metode yang berhasil mengumpulkan informasi jarak jauh, sehingga metode pengurutan DNA nanopori ini bisa digunakan untuk kegiatan proyek genom manusia selanjutnya. Terima kasih.